warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masliana Rahab SPM APT. Saya akan memaparkan tugas Menmep mengenai etika publik dan penerapannya di unit kerja saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Adapun yang akan kita bahas itu ada kode etik dan perilaku pejabat. Yang kedua itu bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Kode etik merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku dalam satu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Di sini ada 15 nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintah yang sah, kemudian mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kemudian 12 kode etik dan kode perilaku, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab dan berintegrasi tinggi, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, menjaga agar tidak terjadi konflik, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada orang lain, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, memegang teguh nilai dasar ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kemudian definisi dan lingkup etika publik. Kemudian ada dimensi etika publik, kemudian tuntutan etika publik, perilaku pejabat publik. Dimensi dan lingkup etika publik ini ada pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif sebagai penimbangan dan alat evaluasi, modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Kemudian dimensi etika publik, ini ada dimensi kualitas, pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Dimensi modalitas ini ada akuntabel di mana pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Kemudian ada transparan, ini organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi itu sendiri. Kemudian ada dimensi netral, itu ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan. ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, itu ada pentingnya etika dalam urusan publik, kemudian penggunaan kekuasaan, konflik kepentingan, sumber-sumber kode etik bagi ASN, implikasi kode etik dalam pelayanan publik.
Penggunaan kekuasaan itu ada legitimasi kekuasaan, legitimasi sosiologi, legitimasi etis. Kemudian konflik kepentingan itu ada penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, peningkatan kesejahteraan kerakyatan terabaikan. Kemudian sumber-sumber kode etik bagi ASN itu ada peraturan tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014. Demikianlah penjelasan saya mengenai etika publik. Berikut adalah contoh penerapannya di unit kerja saya.